Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wahshabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat, iman, dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai hasil diskusi kami beberapa waktu yang lalu. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini berjudul Konsep Iman, Islam, Kekufuran, Islah, dan Amal Soleh. Sebelum itu, perkenankan saya, Dea Aninda, selaku moderator, untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 7, yaitu Amalia Zaskia selaku pemateri, saya Dea Aninda selaku pemateri sekaligus moderator, Via Tiara Seta selaku pemateri, Ida Ayu Madetania Widyasari selaku pemateri, Melur Regista Cahyani selaku pemateri, Trian Zulfa selaku pemateri, dan Uci Ulandari selaku pemateri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Amalia Zaskia. Kepadanya kami persilahkan. Oke Pak, jadi materi pada kelompok kami tentang konsep iman, Islam, kekufuran, islah, dan amal soleh. 1. Falsafah hakikat iman, Islam, dan kufur. A. Pendahuluan. Kunci kehidupan beragama dalam Islam merupakan pengakuan terhadap hal-hal yang gaib dan perilaku kehidupan yang tidak menyimpang dari garis aturan maksud saya yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut iman dan Islam. Kehidupan yang menyimpang dari aturan yang direncanakan Allah disebut kufur. Masalah pokok dalam kehidupan beragama adalah iman atau keimanan. Iman pada dasarnya antitesis dan kafir. Iman merupakan bagian dari aspek Islam yang paling pokok dan fundamental. Iman merupakan aspek Islam yang mengatur kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan sebagai landasan untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin iman kuat, maka keislaman juga meningkat. Slide berikutnya. Keislaman merupakan syariat yang didapat dibagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalat. Ibadah aspek Islam yang berhubungan dengan Allah atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan muamalat adalah aspek Islam yang berhubungan berinteraksi dengan sesama makhluk manusia dan makhluk lainnya yang disebut hablum minannas. Lawan dari keimanan adalah kufur. Kufur merupakan meninggalkan amal atau perintah-perintahnya dan atau melanggar larangan-larangannya. Kafir merupakan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkang kepada rasul-rasul yang dikirim kepada manusia. Dilanjutkan oleh Dea. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iman. Iman dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab maksud saya, kita kenal sebagai tasdik, membenarkan. Adapun menurut syara ataupun istilah Islam dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Keimanan merupakan akidah dan pokok yang di atasnya sebagaimana pohon dan buahnya. Nah, analogi ini bisa dijelaskan suatu keimanan yang dimana ia berarti sebagai dasar ataupun kaidah pokok dalam menapaki kehidupan seorang manusia. Dan pohon ini akan berbuah sebagai suatu akidah dan syariat yang dimana menghasilkan berupa buah tersebut yang berupa keimanan kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keimanan adalah kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya berucap lewat kata, namun kita realisasikan dalam bentuk segala akidah, syariat, dan ibadah. Rangkaian keimanan meliputi iman tasdik dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Keimanan seseorang
namun harus kita realisasikan dalam perbuatan. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang muslimin maupun muslimah dalam mengamalkan keimanan kita? Nah, ada beberapa cara yang harus kita lakukan seperti dengan lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, dengan upaya senantiasa memelihara semua yang difardukan ataupun diwajibkan. Sebab hal yang wajib adalah kunci utama dan jalan yang paling pertama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak amal sunnah. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan dengan membuktikan keimanan kita kepada Allah juga kita bisa merealisasikannya dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia ataupun hablum minanas, dengan mencintai seseorang karena hanya Allah, tidak membenci seseorang kecuali durhaka kepada Allah dan tidak kembali kepada kekafiran. Hal lain yang dapat kita lakukan juga dengan bisa menjaga hubungan baik antar sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada sesama manusia seperti tumbuhan, hewan, dengan tidak merusak alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman dalam Islam dikenal dengan 6 bagian. Yang pertama, iman kepada Allah dengan melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman kepada malaikat, yang artinya kita percaya bahwa Allah benar-benar menciptakan malaikat untuk menyembahnya dan melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Lalu iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar yang biasa kita sebut dengan takdir. Nah, apa sih buah dari seseorang apabila ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia akan mendapatkan beberapa keuntungan yang seperti memiliki ketakwaan yang akan meningkat, dan juga ia merasakan bahwa dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya akan merasakan damai dan tentram yang akan bersemi dalam jiwanya. Karena apa? Karena ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menimbulkan kekuatan, keberanian, dan harga dirinya akan timbul karena keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Via Tiara Seta. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keislaman. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Islam adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan. Keimanan merupakan akidah pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Kemudian dari pokok itu keluarlah cabang-cabangnya. Perbuatan itu merupakan syariat dan cabang-cabang bagaikan buah yang keluar dari keimanan, serta akidah berdirinya syariat sebagai pedoman pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, materi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ida. Kepadanya kami persilahkan. B. Ihsan. Islam sering disamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Ihsan dalam arti luas sebagaimana disebutkanlah dalam hadis Muslim, engkau beribadah mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Ihsan mengangkat derajat seorang ke tingkat takwa dan ikhlas. Takwa berarti mengerjakan semuanya perintah dan menjauhi semua larangan Allah dengan penuh keikhlasan, artinya melakukan ibadah itu semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya. Kaitan antara iman, Islam, dan ihsan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisah. Ibarat akar pohon dan buah, satu dan yang lainnya merupakan syarat ikatan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketiganya, iman, Islam, dan ihsan merupakan kesempurnaan agama. Iman, Islam, dan ihsan bila digambarkan sebuah bangunan, iman merupakan pondasi, Islam dinding bangunan, dan ihsan merupakan atap bangunan. Bagian yang satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan sehingga bangunan tersebut dapat disebut bangunan. Iman, keyakinan Islam syariat, dan ihsan keikhlasan dalam menjalankan keyakinan dan syariat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Melur. Kepadanya kami persilahkan. Yang ketiga itu adalah kekufuran. Kekufuran atau kafir merupakan orang yang ingkar kepada Allah dan membangkang kepada rasul-rasul yang dikirimkan kepada mereka.
ayat-ayatnya dan hari kemudian. Sebab-sebab kafir. Ada dua hal yang perlu dicatat untuk mengungkap sebab-sebab kafir, yaitu Al-Quran memberi isyarat bahwa setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi beriman dan bertuhan. Akan tetapi, di lain pihak, Al-Quran justru mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit sekali manusia yang beriman. Dari permasalahan ini ada faktor-faktor penyebab pengingkaran, yaitu faktor internal merupakan sifat negatif pada diri manusia. Terdapat 4. Yang pertama adalah kepicikan dan kebodohan. Kedua adalah kesombongan dan keangkuhan. Astagfirullahaladzim. Ketiga adalah kefokusan dalam hidup. Dan yang terakhir adalah kesuksesan dan kesenangan dunia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya, kami serahkan ke Saudari Trian Zulfa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang islah. Menurut Abi Al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakaria, kata islah berasal dari kata solah. Ia mengatakan bahwa solah menunjuk pada arti yang berlawanan dengan kerusakan atau al-fasad. Ini berarti telah memperbaiki dengan perbaikan. Maksudnya di sini memperbaiki perbuatan kita yang buruk. Dikatakan solaha sesuai dengan yang dihikayatkan oleh Ibnu Al-Sukiyat bahwa solaha adalah solaha suluhan yang bermakna memperbaiki atau sesuatu dalam proses perbaikan. Secara istilah, islah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Dikatakan terpuji di sini karena berkaitan dengan tingkah laku manusia yang akan memperbaiki perbuatannya yang buruk ke arah yang lebih baik lagi. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, islah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang ingin membawa keadaan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, perbuatan baik lawannya perbuatan jelek. Abdus Salam menyatakan bahwa makna dari kata solaha yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya ke jalan yang lebih baik lagi. Dalam perspektif tafsir, Al-Tabarsi dan Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa kata islah mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via Tiara Seta. Untuk materi selanjutnya seharusnya disampaikan oleh Saudari Uci Wulandari, tapi kami mohon maaf karena berhubung sinyal Saudari Uci Wulandari itu terganggu, jadi kami serahkan penyampaian materi selanjutnya kepada Saudari Via Tiara Seta. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang kelima adalah amal soleh. Amal soleh terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki pengertian sendiri. Amal adalah semua perbuatan yang dikerjakan dan dengan niat tertentu. Dalam Al-Quran, kata amal jika dilihat dari maknanya sebagai perbuatan. Makna berdekatan dengan beberapa kata atau ungkapan lain seperti fi'il, syayu, sahun, kasab, dan jarah. Letak persamaan antara semua ungkapan tersebut adalah kesemuaannya meliputi perbuatan manusia. Namun, walaupun secara makna mereka berdekatan, tetapi masing-masing memiliki fokus makna yang berbeda. Semisal kata amal dan fi'il. Amal memiliki makna yang lebih khusus dari kata fi'il. Amal hanya khusus merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dan hewan. Sedangkan fi'il juga digunakan untuk menunjuk perbuatan benda-benda mati. Begitupun dengan ungkapan-ungkapan lainnya memiliki perbedaan makna dengan amal. Sekian dari saya. Terima kasih. Serahkan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 7. Kami selaku kelompok 7 mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan ketidakpuasan dari audien.
Dan kami membuka sesi tanya jawab pada room chat di WA. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.